Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fatiani, NIM 18121532221. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 5 semester 2, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasarnya yaitu pada 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perpindahan panas, seperti pada saat kita mengaduk minuman panas dengan sendok logam, ataupun saat kita mengeringkan pakaian. Panas dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi juga dapat kita jumpai pada saat kita memasak. Misalnya pada saat kita menggoreng, ujung spatula yang kita pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Misalnya, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas yang terjadi tanpa adanya zat perantara. Contohnya ketika kita dan teman-teman pergi berkemah ke pegunungan. Nah, udara di pegunungan itu kan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan biasanya itu kita perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti itu dikatakan secara radiasi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Febriana, NIM 1812151 Di sini saya akan menyambung pemateri sebelumnya, yaitu saya akan memaparkan media yang akan kami gunakan. Media yang kami buat atau yang kami gunakan adalah mading. Mading di sini adalah mading pohon materi. Kenapa kami memilih mading untuk pembelajaran IPA di sini? Bukan hanya saja untuk pembelajaran IPA, bisa saja untuk pembelajaran yang lainnya, karena mading adalah salah satu media yang dapat kita manfaatkan. Di sini mading dapat mempermudah anak atau peserta didik untuk menyerap pembelajaran yang berlangsung. Kenapa demikian? Karena mading memperingan atau memperjelas apa yang kita bacakan atau apa yang kita jelaskan. Cara pengimplementasian atau mengembangkannya seperti pada umumnya saja, guru akan menjelaskan apa saja materi yang terkandung di dalam mading.
Di sini ada macam-macam perpindahan panas atau kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Di sini guru akan menjelaskan apa saja perbedaan dari ketiganya ini, dan guru akan membedakan apa saja faktor penyebab dari terjadinya perpindahan panas ketiga ini. Itu akan dipraktekkan langsung oleh pemateri berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dazuki. NIM 18101253 125. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang media jendela berlilin. Nah, karena kami menggunakan 2 media dan kami orangnya 3 orang, jadi kami menggunakan 2 media dan 1 laporan untuk tugas kami, yaitu saya akan menjelaskan tentang media belajar jendela berlilin. Jadi bahan yang digunakan yang pertama ada kardus bekas, kertas HPS, lilin, sendok, aqua gelas, gambar materi, lem unicol, korek api, dan piring kaca. Dan alat yang digunakan hanya menggunakan gunting. Nah, dari bahan-bahan yang ada sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan bahan yang sangat nyaman dicari di rumah masing-masing. Karena di musim pandemi ini kita cukup diam di rumah aja, gunakan apa yang ada di rumah. Lanjut, cara pembuatan media jendela berlilin. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang digunakan. Nah, yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahan yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Dan yang kedua, gunting salah satu penglipat yang ada di kardus. Biasanya kan di kardus itu ada yang penglipat yang 4-nya yang sebagai penutup. Jadi gunting salah satu penglipat itu, terutama yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, saya mengguntingnya yang di atas. Yang ketiga, tempelkan kertas HPS pada keseluruhan bagian luar kardus dengan lem. Nah, kertas HPS tadi kita tempelkan dengan lem di seluruh bagian permukaan kardus agar kardusnya terlihat lebih menarik. Yang keempat, print gambar materi yang akan digunakan dan potong sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi proses yang pembuatan yang keempat, kita print gambar materinya. Materi kita kali ini adalah panas dan perpindahannya. Jadi yang kita bahas ada perpindahan panas secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Nah, itu kita print gambarnya dan kita potong sesuai ukurannya. Yang kelima, kita tempelkan gambar materi di depan jendela media. Nah, setelah kita print tadi, lalu kita tempelkan gambar materi di depan jendela media. Yang keenam, setelah ditempelkan tadi, yang keenam, taruh sendok dan aqua gelas ke dalam kardus. Gunanya sendok nanti saya akan dijelaskan di slide berikutnya. Sendok di sini gunakanlah sendok logam agar lebih nyaman. Yang ketujuh, teteskan sedikit cairan lilin ke dalam piring untuk meletakkan lilin agar lilin berdiri dengan kuat. Nah, jadi kita nyalakan dulu lilinnya karena lilin itu mencair apabila dipanaskan. Jadi kita teteskan sedikit cairan lilin itu ke dalam piring agar lilin berdiri dengan kuat. Selanjutnya, fungsi dari media jendela berlilin. Fungsi yang pertama yaitu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi, kalor, dan perpindahannya karena langsung mencobanya pada media. Jadi media di sini fungsinya yaitu media jendela berlilin ini yang pertama itu memudahkan siswa memahami materi, kalor, dan perpindahannya. Kenapa? Karena di kurikulum 2013 itu
khususnya pada pembelajaran tematik, salah satu cirinya itu memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, untuk memudahkan guru menjelaskan materi kalor dan perpindahannya. Yang ketiga, sebagai alat praktik sederhana tentang kalor dan perpindahannya, karena bahan-bahan yang kita pakai tadi merupakan bahan-bahan yang sederhana saja dan membuatnya juga sangat mudah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panduan penggunaan media, terlebih khusus pada penggunaan media jendela berlilin. Nah, yang pertama itu di depan jendela terdapat gambar contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang panas dan perpindahannya yang menggunakan api secara konduksi, konveksi, dan secara radiasi. Kenapa bisa di depan jendelanya terdapat gambar contoh tentang panas dan perpindahannya? Agar sebelum siswa melakukan praktik yang secara langsung, siswa dapat memahaminya. Baik, ini tampak depan dari jendela depan media pembelajaran IPA jendela berlilin. Di sini terdapat gambar contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara radiasi, konveksi, dan secara konduksi. Ini agar memudahkan siswa memahami materinya dan memudahkan siswa menggunakan praktik nantinya. Yang kedua, di dalam jendela setelah dibuka terdapat lilin, sendok logam, aqua gelas, dan korek api, dan juga piring, agar nantinya dipraktikkan sesuai dengan materi agar siswa mendapatkan contoh yang terlibat secara langsung. Baik, langsung saja kita buka jendelanya. Nah, ini adalah tampak di dalam jendela yang terdapat sendok, lilin, korek api, aqua gelas, dan juga piring. Untuk gunanya masing-masing dari di dalam sini adalah yang pertama sendok logam. Sendok logam ini untuk memanaskan untuk percobaan kalor dan perpindahannya secara konduksi. Yang kedua ada gelas aqua. Nah, gelas aqua di sini berisi air. Gunanya untuk mempraktikkan secara langsung panas dan perpindahannya secara konveksi. Dan untuk radiasi bisa kita lihat di gambar yang di depan jendela, yaitu tentang radiasi itu seperti ini. Jadi siswa bisa mempraktikannya secara langsung. Baik, setelah saya jelaskan cara penggunaannya tadi, sejalan dengan penjelasan, mari kita praktikkan secara langsung. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menyalakan lilin terlebih dahulu. Setelah lilin menyala, mari kita langsung saja kita praktikkan perpindahan panas secara konduksi terlebih dahulu. Nah, di dalam media kan sudah ada sendok tuh, langsung kita ambil saja sendoknya. Ya, di tangan saya sudah ada sendok. Untuk mempraktikannya, langsung saja kita taruh sendok di atas api. Nah, beberapa menit. Nah, lama-kelamaan sendok logam yang diletakkan di api ini akan terasa panas. Inilah perpindahan panas secara konduksi. Semakin dekat dengan api, logam tersebut semakin panas. Semakin jauh nih seperti yang di sini. Nah, itu akan semakin dingin.
bukan semakin dingin tapi tidak panas. Nah, apabila di dekat sini, sendoknya sudah akan terasa panas. Nah, setelah secara konveksi tadi, mari kita coba langsung yang kedua secara radiasi. Nah, secara radiasi ini mudah saja, langsung saja kita praktikannya dengan tangan kosong, yaitu dengan cara mendekatkan tangan kita ke api. Nah, semakin dekat, apabila api semakin besar, semakin dekat kita dengan api, maka tangan kita akan terasa panas. Inilah perpindahan panas yang secara radiasi. Nih, seperti ini tangan saya terasa panas. Yang selanjutnya akan kita praktikkan secara konveksi. Nah, konveksi ini sudah ada aqua gelas yang sudah saya isi air. Caranya yaitu tinggal kita ambil gelasnya yang sudah berisi air tadi, lalu kita taruh di atas sini seperti konduksi tadi, tetapi perpindahan panas ini yang panas itu bukan aquanya, tetapi air yang ada di dalam aqua gelas ini. Nah, setelah beberapa lama air ini akan panas. Nah, inilah yang dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Dan ini alat media sederhananya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.